Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irmayanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Video kali ini adalah tugas demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi diawali dengan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga mampu menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Tahap berikutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, sehingga guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap berikutnya menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Anggi, tadi Ibu mendapat laporan dari Bu Maya kalau Anggi bermain game di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Apakah itu benar, Nak? Ya Bu, Mengapa hal itu kamu lakukan, Nak? tadi saat pelajaran pendidikan Pancasila saya merasa bosan Bu, dan untuk mengusir kebosanan itu saya bermain game Bu. Kalau Ibu boleh tahu, Anggi suka bermain game apa ya? Saya suka sekali dengan game teka-teki silang Bu. Oh, teka-teki silang yang menebak kata itu ya, Nak? Ya Bu, seru ya Bu. Ibu guru juga suka dengan game tersebut, Nak. Bahkan di zamannya belum ada HP, ibu sampai beli bukunya loh. Sebenarnya game itu bagus karena bisa menambah perbendaharaan kosakata, Nak. Tapi masalahnya Anggi bermain game saat pelajaran sedang berlangsung. Tentu saja hal itu sangat merugikan karena Anggi tidak fokus pada pelajaran, mengganggu konsentrasi belajar teman-teman yang lain, dan tentu saja Ibu Maya akan merasa tidak dihargai. Iya Bu, maafkan Anggi Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah yang Anggi lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menjaga keterangan kelas Bu. Ya, betul sekali. Ternyata Anggi masih ingat dengan keyakinan kelasnya. Nah, kalau begitu, apakah perbuatan bermain game di dalam kelas adalah hal yang baik atau tidak, Nak? Tidak baik Bu. Jadi kalau Anggi tahu itu tidak baik, sekarang apa yang harus Anggi lakukan? Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya, Bu. Saya juga akan meminta maaf kepada Ibu Maya dan teman-teman di kelas atas sikap saya, Bu. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Iya, Ibu maafkan. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas untuk belajar dan laksanakan apa yang sudah Anggi ucapkan tadi. Ya, Bu. Terima kasih. Saya pamit untuk ke kelas dulu, Bu. Iya, Nak. Semangat ya. Perkenalkan, nama saya Anggi Adbufaini F dari kelas 8A. Saya merasa senang telah diajak berbincang oleh Ibu Irmayanti. Padahal awalnya saya merasa takut karena mengira saya akan dimarahi dan dihukum berat. Ternyata Bu Irmayanti juga suka TTS. Hanya saja saya salah karena bermain game di dalam kelas sehingga melanggar keyakinan kelas. Terima kasih Bu Irmayanti. Saya berjanji akan belajar lebih giat lagi.
Apakah Wara tahu kenapa Ibu panggil ke ruangan ini? Iya Bu, saya terlambat masuk kelas Bu. Mengapa hal itu bisa terjadi, Nak? Tadi saya terlambat masuk karena lagi makan di kantin Bu. Loh, waktu istirahat itu 30 menit, Nak. Kenapa bisa terlambat karena makan? Iya Bu, saya lambat ke kantin karena diajak ngobrol Mirna di taman Bu. Kalau boleh tahu, Wara dan Mirna ngobrol apa sampai asik begitu? Adalah Bu, masalah anak cewek gitu Bu. Oh gitu, ibu juga kan cewek. Biasa memang, Nak, kalau sudah ngobrol dengan teman jadi lupa waktu. Ibu juga pernah begitu. Tapi hal itu jangan menjadi kebiasaan. Kita harus bisa memanfaatkan setiap waktu yang ada. Karena ada pesan bijak yang mengatakan, waktu tidak akan pernah kembali. Jadi gunakan waktumu sebaik mungkin. Iya Bu. Nah, contohnya tadi, karena terlalu asik ngobrol dengan teman, akhirnya terlambat ke kantin. Ketika bel masuk berbunyi, Wara masih makan. Nah, sehingga ketika ibu di kelas, Wara terlambat masuk. Untungnya nama Wara di urutan terakhir di buku absensi. Kalau tidak, pasti sudah tercatat bolos hari ini. Iya Bu, maafkan Wara Bu. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah yang Wara lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas Bu. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Nak? Menjaga kedisiplinan dan mengikuti pelajaran tepat waktu Bu. Ya, betul sekali. Itu artinya Wara masih ingat dengan keyakinan kelasnya. Nah, kalau begitu apakah perbuatan tersebut baik atau tidak, Nak? Tidak baik Bu. Jadi kalau Wara tahu itu tidak baik, sekarang apa yang harus Wara lakukan? Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya Bu. Saya akan menggunakan waktu istirahat dengan baik. Saya tidak akan terlambat lagi masuk ke dalam kelas Bu. Sekali lagi saya minta maaf Bu. Iya, ibu maafkan. Jadi, ibu berharap kamu bisa memahami bahwa disiplin dan menghargai waktu itu penting. Apakah Wara sudah paham? Paham Bu. Alhamdulillah. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas untuk belajar dan terapkan apa yang sudah Wara sampaikan tadi ya. Iya Bu, terima kasih. Saya pamit untuk ke kelas dulu Bu. Iya, Nak. Semangat ya. Perkenalkan, nama saya Wara Ramadhani dari kelas 8B. Saya merasa bahagia dan senang telah diajak berbincang oleh Bu Irmayanti di ruangannya. Padahal semula saya mengira saya akan dimarahi karena terlambat masuk kelas dan ketahuan makan di kantin. Alhamdulillah Bu Irma tetap berbicara lembut kepada saya, mengajak saya bercerita dari hati ke hati. Saya menyadari telah melanggar keyakinan kelas. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Irmayanti. Terima kasih telah menonton video kami. Salam dan bahagia.